Bagaimana caranya supaya iman kita akan semakin dalam di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sebab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-27 berkata, iman itu timbul dari mendengarkan berita Injil. Agar iman kita semakin dalam, maka kita harus menggali lebih dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Jangan kita hanya membaca firman, ya ini berbeda dengan membaca setiap hari dari awal sampai akhir kita baca sampai selesaikan. Tapi waktu kita mau merenungkan firman Tuhan, kita harus membacanya. Kita betul-betul menggali, menghayati, bahkan bisa kita bertanya kepada Tuhan, apa arti daripada firman Tuhan ini. Kita resapi firman Tuhan yang kita baca. Kemudian kita tetapkan, aku akan melakukan firman Tuhan yang telah aku baca dan telah aku renungkan. Yang saya sampaikan tadi, bagaimana orang itu menggali dalam-dalam. Kita jangan menjadi orang Kristen yang imannya dangkal. Pemahaman akan firman Tuhan juga dangkal. Kita harus menjadi, kalau kita melihat dalam mengiring Tuhan, kita mungkin sudah puluhan tahun, kita harus menjadi pengajar. Bukan kita yang bertanya-tanya, kita dituntun oleh orang lain. Karena kita selama ini, kita menggali firman Tuhan dalam-dalam. Kita mempelajari firman Tuhan. Dan yang terutama, kita menghidupinya, kita melakukannya. Inilah kelebihan Tuhan Yesus dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia berkuasa karena dia membaca, dia menggali, dan dia melakukan setiap firman Tuhan. Itu yang membuat imannya kokoh, imannya sangat dalam. Sekalipun dia sudah dihina, sekalipun dia sudah dicambuk, sekalipun dia sudah dianiaya, akan mati di atas kayu salib. Tapi perkataan-perkataan iman keluar dari mulutnya. Tidak ada satu keluhan yang keluar dari mulutnya. Bahkan di akhir hidupnya dia masih bisa menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanannya. Puji nama Tuhan. Kita harus menggali dalam-dalam. Yang kedua, kita tidak boleh lari dan mundur dari setiap ujian. Yaitu masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita lari dan mundur, maka kualitas iman kita itu dangkal. Hendaknya kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Ketika pergumulan datang, ketika penganiayaan datang atau pencobaan yang dari luar datang. Peirasmos itu berarti pencobaan dari luar. Itu adalah kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dorongan dari batin untuk berbuat dosa. Itu dari iblis. Ketika peirasmos atau pencobaan dari luar datang, kita jangan lari. Kita hadapi itu. Yakobus berkata, kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Artinya kita harus hadapi dengan iman. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Artinya iman kita akan semakin dalam. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain yang mengalami pencobaan yang sama seperti yang kita alami. Tapi kalau kita lari, kapan kita akan menjadi sempurna? Kita akan dicap sebagai pengecut seumur hidup kita. Ada masalah tinggalkan gereja. Ada masalah tidak mau lagi menyapa. Ada masalah ngambek kepada Tuhan. Ada masalah mukanya muram. Ada masalah semua orang itu musuh. Sekalipun istri di sebelahnya sudah senyum. Hai Pak, hai Pak. Kalau orang yang lari dari masalah, dimanapun dia berada, senyuman itu dia lihat seperti wajah singa. Jadi masalahnya bukan di orang lain, tapi diri sendiri. Jangan lari ketika ada masalah, jangan lari ketika ada pergumulan. Baik pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun di dalam gereja. Kita harus berani menghadapi setiap tantangan dengan berkata seperti Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut.
Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa Daud ya. Dia tidak takut sekalipun tentara-tentara mengepung dia. Dalam ayat yang ke-6 dia katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku.